Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Dalam melakukan analisis pergerakan harga itu nggak boleh asal-asalan mengambil keputusan tanpa menggunakan alat bantu atau indikator tertentu. Perlu Anda ketahui bahwa kalau Anda mengambil keputusan tanpa menggunakan patokan tertentu, maka hasilnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah seorang trader itu harus mampu memahami indikator dengan beberapa fungsinya. Tapi karena jumlah indikator itu terlalu banyak, jadi muncul masalah baru. Trader menjadi bingung mau menggunakan indikator mana yang tepat. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang tips bagaimana cara memilih indikator yang tepat digunakan untuk trading forex. Perlu teman-teman ketahui bahwa video ini disponsori oleh komunitas trading forex FX Center Pro. Jadi di dalam komunitas ini teman-teman bisa belajar trading dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Dan di dalam komunitas ini juga ada grup trading yang setiap harinya selalu diupdate analisa teknikal, fundamental, dan juga sinyal yang itu akan membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Jadi teman-teman nggak perlu lagi repot-repot melakukan analisa yang rumit-rumit. Semua sudah disediakan di grup itu. Untuk cara bergabungnya teman-teman cukup daftar di www.myibs.co.id, kemudian daftar juga di xmtrade.id, dan deposit minimal 50 US dollar saja. Teman-teman sudah bisa bergabung di komunitas ini. Oke, kembali lagi ke materi di video kali ini. Metode pemilihan indikator terbaik ini sebenarnya didasari dari prinsip bahwa indikator terbaik dalam trading forex itu sebenarnya nggak ada. Banyak trader yang salah mengartikan ya, bahwa indikator terbaik itu adalah indikator yang mudah, yang dapat membimbing untuk mendapatkan profit yang tak terbatas dan anti loss. Nah, kalau Anda berpikiran seperti ini, maka siap-siap Anda kecewa karena sebenarnya indikator itu menghitung rata-rata dari pergerakan harga yang sudah ada, bukan memprediksi pergerakan harga di masa depan. Pemahaman tentang indikator terbaik ini sebenarnya adalah tools yang sesuai dengan strategi trading dari masing-masing trader. Bagi Anda yang strateginya adalah memanfaatkan dari tren, maka Anda harus menggunakan indikator yang mendeteksi arah tren. Kalau Anda menggunakan indikator support dan resisten, maka Anda tidak bisa menentukan tren dari indikator support dan resisten ini. Dalam mengenali indikator ini ada 5 tahap atau tips yang akan saya sharingkan dan bisa teman-teman terapkan. Yang pertama adalah pengelompokan indikator. Saat pertama kali belajar trading forex, mungkin Anda mengenali indikator itu langsung bersama dengan fungsinya. Sebenarnya indikator ini dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan fungsinya. Mencari indikator forex terbaik yang sesuai dengan strategi Anda itu adalah proses pencocokan indikator yang sesuai dengan strategi yang Anda lakukan. Jadi langkah pertamanya itu dengan mengetahui pola dari pengelompokan indikator ini. Nah, indikator ini dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi yang kelompok yang pertama adalah indikator tren dengan fungsinya untuk mengenali arah tren dan untuk mengukur kekuatan dari tren. Indikator ini contohnya adalah moving average, parabolic SAR, kemudian Ichimoku, dan tools trend line. Kemudian indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren itu contohnya adalah Average Directional Movement Index atau ADX. Nah, untuk indikator ini biasanya itu langsung nempel di chartnya ya. Jadi ini lebih mudah dipahami. Untuk indikator ADX itu ada di subs bawahnya. Jadi kalau teman-teman lihat di grafik itu ada grafik yang utama, yang besar, yang di atas sendiri, yang tampilannya itu adalah pergerakan harga langsung, candlestick-nya. Kemudian di bawahnya itu ada subs grafiknya ya. Nah, itu letak dari indikator ADX itu ada di subs grafiknya itu. Kemudian jenis indikator yang kedua adalah indikator volume. Fungsinya untuk mengukur volume transaksi dari pasangan mata uang tertentu. Contohnya itu ada akumulasi dan distribusi, kemudian on balance volume, money flow index, dan ada volume. Data dari volume ini sebenarnya tidak benar-benar valid ya, karena trading forex itu pasarnya tidak terpusat, tapi beberapa strategi ada yang harus menggunakan indikator volume ini. Kemudian jenis selanjutnya adalah indikator volatilitas, digunakan untuk mengukur dari volatilitas harga, di mana ketika terjadi volatilitas market, maka harga itu akan cenderung berfluktuasi yang ekstrim, dan ketika volatilitasnya rendah, maka fluktuasinya juga rendah. Perlu teman-teman ketahui bahwa volatilitas itu artinya adalah pergerakan market yang naik tinggi kemudian turun tajam.
Nah, itu yang disebut dengan volatilitas. Contoh dari indikator ini yaitu adalah Bollinger Band, kemudian Average True Range atau ATR, dan indikator ini umumnya itu tampil menempel langsung di candlestick-nya. Jenis indikator selanjutnya adalah indikator osilator, digunakan untuk mengukur momentum dari pergerakan harga. Contohnya itu ada indikator momentum, kemudian ada RSI, stokastik, kemudian ada Commodity Channel Index atau CCI, dan ada MACD. Nah, biasanya trader menggunakan indikator ini untuk memperkirakan adanya potensi reversal, karena indikator ini bisa mendeteksi adanya jenuh jual atau jenuh beli yang biasanya disebut dengan oversold atau overbought. Kemudian jenis indikator selanjutnya adalah indikator support dan resisten. Digunakan untuk mengetahui level-level dari support dan resisten. Contoh dari indikator ini adalah Fibonacci retracement, ada pivot point, kemudian toll dari horizontal line, dan moving average dengan periode yang besar, contohnya periode 200. Ini juga bisa digunakan untuk menentukan level support dan resisten. Setelah Anda mengetahui dari pengelompokan indikator ini, langkah selanjutnya adalah Anda harus mengetahui apa yang Anda cari. Tentunya ketika melakukan analisa, kita mencari di mana arah trennya, kemudian di mana level-level yang akan dilewati, dan di mana sinyal untuk eksekusi marketnya. Ini tentunya Anda sesuaikan dengan strategi trading Anda. Misalnya Anda trading dengan menggunakan strategi trading breakout. Nah, tentunya Anda harus menggunakan indikator dari support dan resisten. Kalau Anda trading dengan memanfaatkan dari awal tren terbentuk, maka Anda menggunakan indikator dari kelompok osilator untuk mencari peluang reversal secara dini. Kemudian tahap selanjutnya, cari dan pelajari indikator yang sesuai dengan strategi trading Anda. Seumpama Anda menentukan pilihan pada indikator osilator, maka Anda harus mempelajari semua indikator dari osilator ini. Dari pemahaman indikator ini, Anda bisa menemukan mana indikator yang paling mudah untuk dipahami, mana indikator yang paling tepat yang bisa digunakan untuk melakukan strategi trading yang Anda lakukan. Kemudian tahap selanjutnya, pilihlah kombinasi indikator yang paling tepat. Nah, karena indikator ini terbagi menjadi beberapa kelompok, maka Anda harus menentukan ingin menggunakan indikator yang mana sesuai dengan kelompoknya. Misalnya Anda ingin menggunakan 3 kelompok dari semua jenis indikator yang ada. Jadi contohnya Anda membutuhkan indikator tren untuk menentukan kemana arah trennya, kemudian Anda membutuhkan indikator osilator untuk menentukan apakah market itu sudah jenuh atau belum, dan Anda membutuhkan indikator support dan resisten untuk menentukan level-level mana yang paling tepat untuk melakukan eksekusi. Anda bisa menggabungkan ketiga indikator ini. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat di pasangan mata uang Euro USD dengan time frame H1. Saya pasang di sini ada 3 indikator, yaitu indikator parabolik SAR, stokastik, dan Fibonacci. Nah, informasi apa yang teman-teman bisa dapat dari ketiga indikator ini? Pertama, melalui indikator parabolik SAR, Anda bisa melihat ada titik-titik bulat di bagian atas chart dan di bagian bawah chartnya. Munculnya titik di bagian atas chart itu menandakan pasar dalam kondisi downtrend. Sebaliknya, munculnya titik di bagian bawah itu menandakan pasar dalam kondisi uptrend. Pada gambar ini, tampak titik terakhir itu muncul pada bagian atas, yang menandakan bahwa tren saat ini adalah sedang bearish atau turun. Ya. Kedua, dari indikator stokastik, Anda bisa menentukan momentum yang terjadi di pasar. Apakah sedang overbought, jenuh beli, atau oversold, jenuh jual. Pada gambar ini, pasar terlihat dalam kondisi overbought yang sudah terlewati. Ditandai dengan garis biru dan titik-titik warna merah ini yang sudah menyentuh level stokastik 80 hingga 100, kemudian balik turun lagi. Ini bisa menjadi isyarat bagi trader untuk menentukan entry posisi sell karena harga sudah lewat dari titik overbought atau titik jenuh belinya. Ketiga, di sini ada garis Fibonacci yang ditarik dari titik terendah dan titik tertingginya. Dari sini Anda bisa menentukan batasan support dan resisten dari harga ini.
Pada gambar ini setelah ditarik garis Fibonacci-nya terlihat titik support terdekat pada area 38,2%, sedangkan titik resisten terdekat terletak pada level 50%. Dari pembacaan grafik ini dapat disimpulkan bahwa tren harga itu sedang naik, tapi momentumnya justru sudah jenuh untuk beli. Ini artinya harga masih memiliki kekuatan untuk turun ke bawah. Anda bisa mencari peluang sell ketika harga sudah terkonfirmasi menembus dari level Fibonacci 38,2%. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau Anda open posisi dengan menerapkan indikator ini, maka Anda sudah mendapatkan keuntungan dengan target di level 23,6 dari level Fibonacci. Kemudian, tahap yang terakhir, ketika Anda sudah menemukan pasangan mana kombinasi indikator yang tepat untuk Anda gunakan untuk trading, jangan langsung digunakan untuk akun real. Anda harus mengetes dulu di akun demo supaya indikator yang Anda gunakan ini benar-benar valid dan benar-benar tepat untuk Anda gunakan. Nah, dalam melakukan pengetesan ini minimal 30 kali transaksi. Ini berdasarkan saran dari seorang trader profesional yang bernama Jasper Lawler. Jadi dengan menerapkan minimal 30 kali transaksi, ini akan memberikan cukup sampel untuk menguji apakah kombinasi dari indikator ini efektif atau tidak. Jadi seperti itu untuk tahapan-tahapan dalam menentukan indikator mana yang paling tepat untuk digunakan trading. Jadi pesan dari saya, indikator yang terbaik itu bukan indikator yang universal yang bisa dipakai kapan saja, yang mudah dipakai, atau yang bisa memberikan profit secara terus-menerus, tapi indikator itu hanya merupakan alat bantu saja. Dan sangat fleksibel sekali, Anda bisa rubah-rubah sesuai dengan strategi Anda. Oke, gitu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dukung channel ini supaya channel ini berkembang dengan cara subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.